Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan materi pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan, yakni bahasanya berkaitan dengan pemasangan tangga. Pada materi ini kita akan membicarakan atau tujuannya adalah kalian nanti harus mampu menerapkan syarat kesetimbangan, baik itu setimbang translasi ataupun rotasi, dalam menyelesaikan permasalahan kesetimbangan khususnya pemasangan tangga. Jadi kita masuk dulu ke ilustrasi dan karakteristiknya ya. Jadi permasalahannya langsung ya. Kita lihat, nah di sini ada ilustrasi tangga yang sedang dipasang. Tangga dipasang di dinding dan juga di lantai ya. AB itu adalah tangga yang memiliki panjang tertentu. BC itu adalah lantai yang sifatnya kasar. Apabila lantainya sifatnya kasar, maka nanti akan memunculkan gaya gesekan ya antara tangga dengan lantai. AC itu adalah dinding yang licin. Sedangkan B itu adalah poros putar tangga apabila jatuh. Tangga bisa saja bergerak, jadi kalau misalnya tangganya mengalami pergerakan berarti dianggap B sebagai porosnya ya. Apabila kalian menemui permasalahan seperti ini, maka yang biasanya ditanya itu berkaitan dengan nilai koefisien gesekan statis tangga. Karena di sini ada gaya gesekan, maka di sini biasanya sering ditanya adalah koefisien gesekan mu-nya ya. Mu S-nya ya. Mu S-nya. Kadang juga ada soal yang ditanya tentang kalau misalnya ada orang yang berjalan gitu ya di atas tangga, agar tangganya itu tidak jatuh, maka seberapa jauh dia mampu berjalan di atas tangga. Ada juga soal yang begitu ya. Tapi prinsipnya adalah kalian harus mampu menerapkan syarat setimbang translasi ataupun rotasi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pemasangan tangga. Konsep dasarnya kalian harus tahu. Jadi penyelesaiannya itu yang pertama, gambar semua diagram gaya pada sistem. Jadi di sistem ada beberapa gaya. Tangga itu menempel pada dinding dan menempel juga pada lantai. Ketika dia menempel pada lantai, maka di sini muncul gaya normal atau gaya sentuh ya. Gaya sentuh tangga terhadap lantai, karena lantai di titik B di sini ya, maka kita ambil sebagai normal B. Tangga juga nempel terhadap dinding, maka di sini ada gaya sentuh atau gaya normal tangga terhadap dinding. Kita sebut sebagai NA. Perhatikan arahnya memang lurus, tegak lurus bidang ya. Ini juga tegak lurus bidang. Kemudian tangga ini memiliki massa. Kalau memiliki massa maka dia memiliki berat tertentu. Maka di tengah-tengahnya atau di pusat massa itu kita tarik garis lurus ke bawah ini sebagai gaya berat dari tangga. Nah, karena tangga ini kan kita pengennya diam, maka kalau misalnya pengennya diam itu harus ada gaya gesekan yang ke arah dinding agar tangga itu tidak bergerak keluar atau menjauhi dinding ke sana. Jadi harus ada gaya gesekan yang mendekati dinding agar tangga tidak bergerak. Arah gaya geseknya ke kanan gitu ya, mendekati dinding. Itu adalah diagram gaya yang ada pada sistem. Kita lihat setelah sudah menggambar semua gaya, maka identifikasi gaya yang di sumbu X dan gaya di sumbu Y. Siapa saja di sumbu X? Di sumbu X ada gaya gesekan dan gaya normal A. Betul tidak? Yes. Ada gaya normal dinding arahnya ke kiri, ada juga gaya gesekan arahnya ke kanan. Kemudian gaya di sumbu Y ini ada dua, ada NB dan ada WT. NB ke atas yaitu gaya normal tangga terhadap lantai, sedangkan WT adalah gaya berat tangga. Oke, kalau sudah identifikasi semua seperti ini, silahkan kalian menggunakan persamaan kesetimbangan baik translasi ataupun rotasi. Kenapa menggunakan translasi ataupun rotasi? Karena di sini memungkinkan sekali pergerakannya itu bersifat bisa geser-geser gitu ya, bisa geser ke kanan atau ke kiri atau langsung muter gitu ya, tergantung dengan panjang. Makanya yang digunakan adalah sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma tau sama dengan 0. Intinya pada permasalahan ini kalian harus membuat sistemnya itu nggak bergerak. Meskipun
suatu ketika nanti bisa bergerak, tetapi kalau bisa sistemnya tidak bergerak. Kalau tidak bergerak berarti kan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini sama dengan 0 ya. Jadi sigma Fx, sigma Fy, ataupun sigma tau itu harus sama dengan 0. Nah, kita mulai dari sigma Fx dulu ya. Di sigma Fx sama dengan 0 berarti di sini ada gaya gesekan ke kanan F gesek dikurangi dengan gaya normal dinding ke kiri ya, sama dengan 0. Sehingga di sini F gesek sama dengan NA. F gesek sendiri kalau kalian ingat dinamika partikel kelas 10 itu adalah mu dikali N. Karena sistemnya itu diam pengennya, maka mu-nya ini adalah mu atau koefisien gesekan statis. Mu gesek statis dikali dengan normal. Normalnya karena gaya gesekan ada di titik B. Di titik B ini bekerja normal B, maka di sini F gesek itu sama dengan mu kali NB. Mu gesek statis dikali NB ini akan menghasilkan NA ya. Karena biasanya ditanya adalah koefisien gesekan statis, maka koefisien gesekan statis ini perbandingan antara normal A dengan normal B. Berarti untuk sigma Fx sama dengan 0, ini akan menghasilkan persamaan yang berkaitan dengan mu gesekan statis. Kita lihat untuk penggunaan sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0 ini ada NB ke atas dan WT ke bawah, berarti NB dikurang WT sama dengan 0. NB itu sama dengan WT berarti ya, dan WT ini merupakan perkalian antara massa tangga dengan percepatan gravitasinya. Berarti ketika kita menggunakan sigma Fy sama dengan 0, apabila ilustrasinya seperti gambar, maka akan menghasilkan nilai dari normal lantai itu sama dengan MT dikali G. Tetapi ini bukan rumus yang pasti ya, tergantung pada ilustrasi. Kalau misalnya ada orang yang naik ke atas tangga, maka sigma Fy tidak hanya berisi WT. Tetapi kalau misalnya ada orang naik di atas tangga, maka gayanya bertambah. Ada gaya berat dari si tangga, ada juga gaya berat dari si orang. Berarti persamaan yang dibuat ini bukanlah persamaan yang mutlak. Persamaan bergantung pada gambar atau ilustrasinya ya. Sudah sigma Fx, sigma Fy, sekarang kita masuk ke sigma tau. Sigma tau apa sih? Ingat ya, sigma tau itu berkaitan dengan momen gaya. Kalau momen gaya itu kaitannya ada gaya yang harus dikalikan dengan panjang lengannya. Berarti kita harus identifikasi panjang lengan masing-masing gaya terhadap poros B. Di sini ada berapa gaya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada NA, WT, gaya gesek, dan NB. Porosnya di B. Maka gaya yang berada pada poros B otomatis dia tidak akan memberikan nilai torsi. NB tidak memiliki jarak terhadap B. Begitu juga dengan gaya gesek tidak memiliki jarak terhadap B. Betul kan? Kalau misalnya tidak memiliki jarak terhadap poros, maka NB dan gaya gesek ini tidak akan membuat tangga berotasi. Atau to-nya itu 0. Berarti yang memberikan gaya yang membuat tangga berotasi ini ada dua. Hanya NA dan WT. NA apabila porosnya di sini akan membuat tangga berputar berlawanan arah jarum jam. Sedangkan WT apabila porosnya di B maka akan membuat tangga berputar dengan arah searah jarum jam. Bagaimanakah panjang lengannya? NA panjang lengannya itu dari A ke B. Karena NA memiliki sudut kurang dari 90 derajat, maka harus diuraikan. Bisa NA yang diuraikan terhadap AB atau AB yang diuraikan terhadap NA agar saling tegak lurus, ya. Saya memilih AB yang diuraikan terhadap NA, maka kita geser AB ini menjadi tegak lurus, NA menjadi posisinya adalah AC. Itu udah jelas, itu udah pasti. Maka jarak atau panjang lengan
NA terhadap B apabila saling tegak lurus itu sama dengan AC, ya. Jarak NA terhadap poros B apabila saling tegak lurus itu sama dengan AC jaraknya. Nah, sekarang bagaimanakah dengan jarak WT terhadap poros B? Nah, ini kan mereng ya. Kalau mereng berarti harus diuraikan. Yang diuraikan yang mana? Saya lebih memilih tangganya yang diuraikan terhadap WT. Berarti ini posisinya begini ya. Perhatikan arah kursor saya. Berarti kalau misalnya posisinya mendatar seperti ini, berarti jarak atau panjang lengan WT terhadap poros AB apabila saling tegak lurus itu sama dengan setengah BC. Itu udah jelas ya. Nah, kalau misalnya ada orang nanti yang masuk, yang naik ke tangga, lain lagi ya. Kalian harus pandai-pandai menentukan jaraknya ya. Silahkan pandai-pandai menguraikan, buka lagi materi momen gaya. Ya, nah sudah menentukan jarak. Sekarang kita masuk ke persamaannya. Sigma to sama dengan 0. Yang membuat tangga berputar hanya NA dan WT. Berarti NA harus dikalikan dengan panjang lengannya si NA terhadap B. Tadi itu sama dengan AC. Berarti NA dikali AC. WT juga harus dikalikan dengan panjang lengan WT. Panjang lengan WT itu yang mana? Setengah dari BC. Nah, itu harus sama dengan 0. Ini kenapa minus? Kenapa NA-nya positif? Ingat-ingat lagi ya, kalau momen gaya, kalau arahnya itu berlawanan arah jarum jam, maka operasi hitungnya itu positif. Kalau searah dari jarum jam, maka operasi hitungnya negatif. Ya, berarti dari penggunaan sigma to sama dengan 0 nanti akan menghasilkan persamaan yang seperti ini. NA dikali AC dikurangi setengah WT dikali dengan BC sama dengan 0. Ingat ya, kalau kesetimbangan semua gaya harus nilainya sama dengan 0. Yang ditanya itu adalah koefisien gesekan statis yang merupakan perbandingan antara NA dan NB. NB tadi sudah ada di persamaan sebelumnya ya. Aduh, mana nih ya? Ini NB nanti dimasukkan untuk menggantikan nilai NB yang dimaksud di sini, NB di sini. Sedangkan NA kita peroleh dari persamaan sigma to sama dengan 0. Kalau sudah dimasukkan semua berarti kalian sudah memperoleh nilai dari koefisien gesekan statisnya. Sudah selesai materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.